nih. Lupa. Bagaimana Kak Tasya? Sabar. Jele jaringan. Oh, oke. Silahkan diisi dulu. Kak, siapa lagi? Kak Iman, Kak Din juga silahkan mengisi ya. Kalau Kak Din kan tidak sharing dulu ya hari ini, jadi boleh di bagian judul literatur dan pilihan literaturnya silakan diisi kosong saja bisa. Isi nihil bisa. Iya Kak. Ya. Oke, sembari teman-teman yang lain mengisi, ini sudah ada beberapa juga teman-teman yang sudah mengisi. Sembari yang lain mengisi, saya lanjutkan ya teman-teman. Jadi setelah registrasi, seharusnya kita ada silent reading, tapi tadi kita sudah lewati saat menunggu teman-teman yang lain, jadi kita skip. Nah, kita tidak pembagian kelompok juga. Jadi untuk aturan dalam sharing nanti, silahkan teman-teman hormati pendapat yang disampaikan oleh masing-masing dari kita. Kenapa? Karena setiap hal yang akan teman-teman sharing nanti di sini diharapkan untuk kita apresiasi sama-sama. Jadi jangan ragu untuk sharing. Dan juga santai nanti pada saat sharingnya santai saja dan jujur terhadap apa yang teman-teman sharingkan karena setiap perspektif di sini kami terima. Dan juga buat teman-teman yang lain yang sedang tidak sharing, mohon dengarkan teman-teman yang sedang sharing. Oke, jadi kita akan langsung masuk ke sesi sharing. Nanti teman-teman silahkan yang mau sharing, sebelum sharing perkenalkan diri dulu, boleh satu sebut siapa namanya dan saat ini kesibukannya apa, dan ketiga kasih tahu kira-kira kalau dikasih satu pilihan dalam kesempatan hidup ini, satu makanan yang bisa dimakan seumur hidup itu apa? Kasih jawabannya. Oke, jadi nama, kesibukannya sekarang apa, dan makanan apa yang kalau dalam seumur hidup itu hanya boleh pilih satu makanan, makanan apa yang mau dipilih? Oke, kira-kira siapa duluan yang mau sharing, teman-teman? Siapa Saya dulu duluan? kali ya. Siap. Saya Silakan. kan orang baru di sini. Silakan Kak Arsan. Tapi nge-lag saya. Oke. Halo semuanya. Saya Oke. nge-lag kah? Gas. Oke. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Arsan. Sekarang kesibukan lagi ngejar deadline tugas akhir arsitektur. Semangat, semangat. Yoi.
Terus hobi, hobi macam-macam lagi. Dari nonton anime, dengar musik, baca buku, baca komik, menulis, main board game. Terus kalau makanan ya, makanan yang cuma boleh pilih satu untuk dimakan seumur hidup, apa ya? Kayaknya ini saya, kayaknya nasi dan tempe orek. Weh, tidak bosan juga itu tempe. Nggak tahu, saya suka sekali itu tempe orek. Oh iya, tempe tempe orek yang basah atau yang kering? Yang kering sih kalau saya. Soalnya Yang biasanya kering saya ya. tambah dengan bon cabe. Ah, Oh, iya iya. Ih, aneh tuh nah. iya, Makanan yang kalau kita masak, kayaknya 2 3 hari bisa kita itu terus asupannya kita, pasokan makanannya kita. iya. Jujur iyo. Makanya saya suka itu tempe orek. Oke, siap. Lanjut. Apa yang mau di-sharing Kak Arsan hari ini? Oke, yang saya mau sharing mungkin perihal ini kali ya, perihal menulis, journaling. Jadi baru sekali kemarin saya buat satu jurnal khusus sebenarnya. Jurnal khusus untuk mendokumentasikan apa-apa saja yang saya konsumsi, yang otakku konsumsi. Jadi nama jurnalnya itu What I Consume. Jadi di situ saya Sorry, isi sorry. dengan Apa tadi nama hal-hal apa jurnalnya? yang Sorry, sorry. Apa tadi nama jurnalnya? what I consumes, What I apa yang ku Consume. konsumsi. Oh, Mungkin saya share screen boleh di poin. Oke, oh iya, silakan. Saya sebenarnya mau sharing, tapi kalau bisa sharing share screen sendiri boleh. tunggu dulu. Ada settingannya dulu, Pak. Oke. Oke, sudah muncul ya. Sudah, sudah muncul, tapi baru saya yang muncul ini. Agak ngelag tidak, Fain? Coba saya lihat. Tidak kelihatan Agak Lexi. patah-patah? Tidak, tidak aman. Tidak. Oke, di sini mungkin saya kasih lihat beberapa jurnalku ya. Oh, wow, menarik. Jadi jurnal yang kemarin itu yang ini yang warna kuning covernya. Oke. What I consumes. Ini baru sekali kemarin saya buat. Sebenarnya sudah lama sekali saya ingin buat Oh, ini jurnal. oh, saya kira tadi maksudnya ada Mhm. penelitian, terus papernya namanya What I Consume. Ternyata maksudnya tulisan journalingnya Kak Dan Arsan. Oke. iya nama. Aha. Nah, baru satu lembar karena baru sekali saya buat. Aduh, anime yang barusan tamat. Betul. Keluarin tamat setelah 7 tahun. Yang lagi dari 2019 ya? Iya kayaknya. Aha. Dari kita lulus SMA. Iya lagi. Astaga. Jadi ini jurnalnya saya buat sendiri nih formatnya. Saya buat di Microsoft Word. Terus saya input ke sini. Atau mungkin teman-teman ada yang pengen apa formatnya juga. Terus di print sendiri. Terus dijadikan apa dijilid atau diklip. Jadikan binder. Bisa juga. Keren, Jadi keren. jurnal jurnal ini saya buat sebenarnya gara-gara
kalau misalnya diajak ngobrol soal entah itu anime, film, atau buku, saya sering lupa begitu. Saya sering ngeblank sendiri. Karena saya sudah lupa apa ceritanya dulu saya nonton di. Karena saya tidak pernah tulis apa yang saya habis nonton. Jadi saya merasa, kayaknya saya buat saja tulisan tentang apa yang saya pernah nonton. Terus saya, supaya saya bisa recall kembali. Oh iya, Nah, iya. di sini. Soalnya pernah itu ada satu momen, kita lagi ngumpul main board game, terus kau bertanya, Fain. Kau bertanya kayak, Oh apa anime iya. favoritmu? Oh iya. Jadi saya bingung jawab. Jadinya yang keluar, Oke. yang keluar di mulut, Oh ternyata yang keluar di mulut. salah satunya karena itu ya. eh, eh. Jadi yang keluar di mulutku, anime yang muncul pertama kali di pikiranku itu, Ji. Ah, betul betul. Mhm. Jadinya sekarang kayaknya saya harus mulai sadar sama apa yang saya konsumsi lah. Ah, betul. Mhm. Ini eh, saat journaling berarti ada formatnya kah atau mengalir saja? Kalau saya lebih suka kalau ada formatnya. Karena dulu saya pernah juga apa kayak bikin ulasan buku gitu, tapi cuma berbentuk tulisan panjang saja dan saya kurang suka begitu. Kalau ada formatnya begini, saya rasa lebih terstruktur. Oh, siap. Keren. Terus di sini kayak misalnya tipe apa yang saya konsumsi, mungkin buku, artikel, esai, film, komik, anime, judulnya, terus kreatornya siapa. Karena kadang kita konsumsi sesuatu, apalagi di era sekarang kita tidak tahu kreatornya siapa. Menurutku penting juga itu kita tahu siapa eh, penciptanya sesuatu, biar kita bisa belajar mungkin dari dia apa yang kita suka dari cara menulisnya, cara menggambarnya mungkin. Tadi contoh di sini jurnal yang ini, yang Dr. Stone. Jadi di sini ada informasi umum di bagian atas, terus ada posternya. Terus saya tambahkan kayak apa? Kayak karakter dua karakter favoritku di anime ini, Suika sama Taiju. Terus format selanjutnya itu semacam apa ya? Premisnya sebenarnya. Saya bisa tulis itu TLDR, too long didn't read kalau tidak salah ya, singkatannya. Itu semacam premisnya dari anime ini sebenarnya. Terus apa yang resonan? Ini lebih personal, kayak kita nonton sesuatu atau kita baca sesuatu, apa yang kena di kita itu tontonan atau anime atau buku. Kayak misalnya di sini apa yang resonan dari anime Dr. Stone ini, yang saya lihat itu kayak daya juangnya Senku, kayak ada step by step dan tidak buru-buru untuk sampai tujuannya. Terus kayak sikap eh, altruistiknya Senku, karena kalau baik kita bayangkan saja kalau misalnya anime Dr. Stone ini yang bangkit pertama kali itu bukan Senku, tapi manusia yang punya niat jahat. Kan kalau begitu, bagaimana ceritanya berkembang? Saya sempat kepikiran hal itu. Jadinya saya tulis di sini di output. Kalau misalnya saya bikin cerita, terus kebalikannya dari Dr. Stone. Tapi tadi saya baru lagi ingat kalau ternyata sudah pernah ada cerita kayak begitu. Tes
Kedengaran juga? Kedengaran, kedengaran. Aman, 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 aman. Kedengaran. Kedengaran. Eh, jadi apa yang resonan itu kayak hal-hal yang apa yang mempengaruhi kita lah dari apa yang kita konsumsi itu. Terus ada catatan dan sorotan utama, kayak misalnya kutipan-kutipan yang ikonik. Kayak di sini saya tulis 10 miliar persen, itu hal-hal yang sering dah ucapkan Senku. Kayak Senku juga pernah bilang, otak manusia yang sedang jatuh cinta cuma dipenuhi dengan masalah yang tidak logis. Sama menyerah adalah hal yang paling tidak logis. Jadi kutipan-kutipan ini saya tulis biar saya tidak lupa nantinya. Ini ide spontan itu yang saya bilang tadi. What if kalau bangkit, hanya misalnya bangkit tawa cantik, terus udah jadi harem, terus udah berbuat sesukanya di dunia batu gitu kan. Soalnya kan di cerita ini dunia tereset, semua manusia jadi batu. Kalau misalnya ada satu orang yang bangkit di dunia yang sudah apalah hancur lebur lah, jadinya kan sistem moral hilang tuh, norma hilang, harusnya nggak bisa berbuat sesukanya di situ. Itu ide spontan yang muncul ketika saya nonton ini. Terus koneksi dan tindak lanjut di sini kayak apa yang mirip dari karya ini. Kayak, oh, saya pernah nonton ini, Orb, anime Orb, oh, mirip juga, soalnya masih membahas soal ini, ilmu pengetahuan. Terus ini Output itu kayak tadi, kayak bisa kasa bikin cerita, tapi kebalikannya dari ini. Kayak karakter utama itu punya niat jahat lah, punya hasrat-hasrat gelap dalam dirinya. Terus saya baru kepikiran beberapa saat tadi, kalau ternyata sudah pernah ada cerita kayak begitu. Kalau kalian pernah nonton ini, film Passenger, kan kayak begitu ceritanya. Oh, Eh, apa namanya? jadi di Passenger, Oh, jadi di apa di pesawat luar angkasa. Jadi ceritanya itu manusia mau ke planet lain lah, mau hidup ke planet lain. Mereka naik pesawat luar angkasa yang luar biasa besar. Di situ banyak manusia. Pesawatnya juga besar sekali. Jadi mereka harus tidur di situ beberapa tahun dalam pesawat itu. Terus tiba-tiba ada yang terbangun, bukan di waktu bangunnya sebenarnya. Udah terbangun sendirian. Karena ada sendirian, udah cari cara biar tidak kesepian lah di pesawat itu. Karena masih lama ini mereka terbang ke planet tujuannya. Jadinya udah bangkitkan satu orang perempuan cantik dan udah berbohong sama itu perempuan. Udah bilang kalau rusak apanya lah, tempat tidurnya segala macam. Baru ingat ternyata ada cerita yang kayak serupa dengan ini, apa Dr. Stone, tapi tapi kebalikan ya. kebalikannya. Iya, kebalikannya dari sifatnya si Senku ini. Ah, menarik, menarik. Keren. Menarik. Keren sih Eh, jurnalingnya Kak Arsan. Ini eh, sebenarnya salah satu cara juga kayaknya ya Kak Arsan untuk kita bisa eh, mengonsumsi suatu hal itu secara sadar. Jadi kita tidak dumb scrolling menonton anime banyak tapi tidak ada yang menempel, tidak ada pembelajaran. Bahkan kadang yang tujuannya sebenarnya buat entertain itu malah jadi aditif, malah buat kita buang waktu sampai bikin stres karena banyak pekerjaan yang terlewatkan. Ini keren sih, keren, keren. Wah, luar betul. biasa. Terima kasih Kak Arsan atas sharingnya. Dari kakak-kakak yang lain ada yang mau menanggapi soal Dr. Stone-nya mungkin atau journalingnya?
atau yang mau apa berbagi cerita jurnalingnya juga. Ada yang pernah buat juga kayak begini mungkin. Ya, mungkin ada yang mau. Pasti Yusuf. Oh, nih. Eh, Jujur ya kak, saya tidak seniat itu. Gimana ya? Biasanya tuh kalau aku nonton anime nih ya, kalau sudah nonton tuh kayak kayak ada perasaan begitu. Sudahnya itu saya cari lagi anime bareng mau saya nonton begitu. Kayak saya tidak seniat itu, sama catat semua apa alur cerita animenya. Saya bayangkan kalau misalnya MC-nya jadi jahat begitu, kayak nggak kepikiran gitu. Tapi sekarang jadi kepikiran mau coba. Gitu. Tapi Ya kayaknya, kepikiran. Saya kalau nonton anime ya kayak adalah seingat-ingat sedikit alurnya. Lagian saya kayak saya catat di anime-anime yang saya sudah nonton. hmm, Ini udah ada saya catat 200 berapa ini? oh my God, 200. Oh, 200 episode kali ya. Banyak. Kalau 200 episode, Kebanyakan nah, sih anime anime apa ya kayak isekai sama romance doang. oh, oke. Berarti nanti coba Kadin kayaknya harus coba deh caranya Kak Arsan biar eh, kita bisa lebih nikmati lagi apa yang kita tonton. Ini saya baru Oh, lihat nggak sampai pale 200, cuma 100 berapa 82. wow. Tetap banyak ya walaupun kurang Apanya? 20 tapi masih ratusan jadi lumayan lumayan wah. Keren Din. Saya mau tanya Kak Arsan, eh, ada ini kebiasaan jurnalingnya dari kapan Kak? Kalau kebiasaan Khususnya, journaling hmm, sudah ini dari ak- mau lulus SMA. oh iya, oh, udah lama ternyata. Iya, Pantasan keren tadi jurnalingnya. lama. Dulu masih apa? Waktu belum punya tablet, masih menulis di buku, masih beli buku-buku itu. Tunggu saya lihat mungkin nih. Ada di sini. Waduh, malah buram coy. Gimana sih? Iya Setting deh, buram atas. backgroundnya. Maju kali ya. Ah, Oh, Ini jadi ada itu nih. hasil Masih ada PowerPoint. arsip-arsip. Buram coy. buram gitu. Saya lihat. Jual sabu-sabu ya. Ini apa? Ini eh Bang, Deh. Apa maksudnya ini? kayak arsip arsip jurnal-jurnalku coy. mukbang. Gimana sih cara biar nggak Nggak buram? kelihatan. Ah, yang penting sapunya lah. Ah, tapi tadi kelihatan sih tumpuk-tumpukannya. Keren-keren. Siap. Terima kasih banyak Kak Arsan sudah mau sharing terkait journalingnya. Kita kasih react apa ini? Tepuk clap, terserah. Love juga boleh. Ya, makasih Kak Arsan. Sekedar mengingatkan lagi teman-teman buat yang baru gabung dan belum mengisi form, mohon bantuannya untuk meluangkan sedikit waktunya untuk mengisi form yang sudah saya kirim di chat. Terima kasih. Oke, selanjutnya siapa? Kakak yang mau sharing lagi? Ada yang mau sharing lagi? Hmm, ini ada beberapa orang-orang yang baru ya. Kayaknya kita kasih kesempatan dulu ke Kak Tasya. Halo Kak Tasya. Halo Kak Tasya. Kak Tasya tadi ini sih koneksinya kurang baik. Mungkin masih bermasalah sampai sekarang. Halo Kak Tasya. Oke, karena Kak Tasya kayaknya masih bermasalah jaringannya. Kita lanjut ke Kak Leo. Kak Leo mau sharing kah malam ini? Kak Leo Shandurangga Pramweswara.
Halo Kak, sedang di jalan boleh minta waktunya sebentar Kak, 10 menit lah. Oh, siap. Aduh, Kak Anu Pale, Kamilda. Ya udah, Kak ya. Oh, siap. Iya, Kak. Bisa kita eh, hati-hati dulu di jalan sampai di Oke Kak. tujuan. Siap. Hati-hati, Kak. Berarti, ah, ada Kak. Kak Nini Mariana Rayanti. Siapa Kak Nini ini, Di? Kalau Kak Nini mau sharing, Cek, cek, cek. Dengerin ya. Kak Maya mau cek, mau sharing juga, Kak? Halo, aku mendengarkan saja ya, Fain. Baru balik dari kegiatan Bookscape juga, baru nyampe rumah. Oh, iya yang sama ini, Di, Mau Kak. menguping Sama Dinda. aja sama Kak Dinda, betul. Oh, siap. Oke deh, Kak. Makasih, Kak Maya. Tapi seneng banget sih tadi lihat jurnalnya Kak Arsan. Habis lihat di story-nya juga. Itu mau tanya dong, itu kalau bikin jurnal gitu formatnya eh, apakah pakai prompt dari ada template yang dibagikan misal didapat dari medsos atau internet ataukah bikin sesuai kebutuhan sendiri nggak sih? Karena kan eh, saya jarang ketemu teman-teman yang senang bikin jurnal baca gitu. Biasanya kan kalau di klub-klub buku tuh teman-teman habis baca langsung sharing dengan format suka-suka gitu kan. Nah, kalau Kak Arsan tuh gimana sih? Habis baca tuh kontemplasi dulu kah? Atau langsung ditumpahkan ke jurnal kah? Atau dicatat-catat dulu aja, coret-coret, baru nanti dirapihkan lagi di jurnalnya gitu. Aku bisa relate karena saya juga punya buku khusus jurnal baca, tapi formatnya tidak serapi yang tadi. Kalau saya tuh lebih satu buku aja tuh isinya. Satu buku tuh biasanya kan sekitar 150-200 halaman. Itu saya nggak bagi section-section atau apa. Saya langsung catat aja kalau ada kutipan, langsung taruh di situ, baru dikomentarin, kayak gitu-gitu. Tapi lihat Kak Arsan tadi jadi seru juga sih, pengen coba bikin kayak gitu. Kalau saya kan nulisnya tulis tangan nih ya, pakai pakai buku. Tapi kalau yang tadi tuh kayak niat banget di apa namanya di Ada scan stiker-stikernya. plakatnya, iya, terus ada doodle-doodlenya gitu. Memang sih kelihatan banget ya yang suka gambar gitu. Mungkin bisa di-share ke Arsan. Itu langsung ditumpahkan gitu kah? Habis baca langsung ditumpahin ke lembar jurnalnya atau dicatat-catat dulu, misal di kertas lain apa gimana? Oke, siap. Makasih, Kak Maya. Kak, ini sepertinya Kak Arsan lagi keluar. Mungkin nanti kalau Kak Arsan masuk lagi eh, bisa bisa coba dijawab. Oke, kalau gitu. Iya, Kak. Siap. Lagi di mana, Kakak? Sudah di rumah? Di rumah baru nyampe banget. Oh, alah, siap. Oke deh. Oh, jangan sampai Kamilda juga lagi perjalanan pulang dari kegiatan. Iya, pisah tadi depan kafe ceritanya. Ternyata Oh, dia kesini juga ya. oh, oke deh, siap. Em, selanjutnya berarti, ah, itu Kak Arsan sudah masuk. Kak Arsan, tadi Kak Maya tanya, Oh eh, iya, oh, kedengaran nih Kak tadi. halo. Sorry, Halo, sorry tadi. ini tadi Kak Maya tanya, eh, journalingnya formatnya itu pakai prompt kah atau bagaimana? Dan kenapa bisa serapi itu? Apakah sebelumnya ada dulu tempat coret-coretnya di buku yang lain atau langsung pure masuk ke formatnya? Gitu. Oh, kalau yang tadi, yang jurnal apa yang saya konsumsi, yang itu. Ya, terus. Itu formatnya ini, saya buat dulu di, apa, iya awalnya memang saya tulis memang hal-hal apa yang harus saya kasih masuk di situ. Terus saya buat di ini, di Microsoft Word. Oh, siap. Berarti ada coret-coretnya dulu sebenarnya ya di.
Jadi di kalau bawah. misalnya ada teman-teman yang ingin format Jaringan. formatnya juga Jaringan Kak Arsan. Oke deh, mungkin karena Kak Arsan juga terkendala jaringan. Jaringan Kak patah-patah. Oke, karena Kak Arsan juga terkendala jaringan. eh, Punten Kak Arsan, kita lanjut dulu ke teman-teman lain yang mau sharing. Ada yang mau volunteering mengajukan diri untuk sharing? Ada. Di sini kalau dilihat dari Zoom saya, setelah Kak Melda ada Kak Iman. Mungkin Kak Iman deh. Silahkan. Belum belum di unmute Kak. Belum di unmute. Cek, Belum ada. sudah. Lah, termute lagi. Termute lagi suaranya. Halo. Oke, sudah. Eh, enggak Kak, maksudnya Guardian Angel dulu. Kayaknya sebelum siap ini. Apakah sorry, aduh putus-putus. Ini jaringanku kah atau? Halo, 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 halo. Sudah. Oh iya, sebelum sharing, silakan Kak Iman sebut nama, kesibukannya saat ini apa, dan kalau disuruh Oh, pilih makanan satu untuk dimakan seumur hidup, pilih makanan apa? eh, cek cek ada suara. Ada, masuk masuk. Perkenalkan saya Iman. Oh no, jaringan Kak. Oke, sudah. Masih putus-putus. Masih Jari. putus-putus. Um, eh, Sambil. Kak Iman, eh, kita beralih ke teman-teman yang lain dulu ya Kak, sambil tunggu jaringannya Kak Iman bisa bagus kembali. Wah, keluar. Oke, di sini yang setelah Kak Iman itu ada Kak Lingga. Kak Lingga boleh hari ini mau sharing Kak? Halo, Halo, iya Kak, suaraku kedengaran nggak ya? kedengaran.
Hari ini em, belum selesai baca buku sih, nggak apa-apa ya? Sorry apa Kak? Belum selesai baca buku sih, nggak apa ya di sharing. Boleh apapun, literasi apapun, film, Oh, eh, kalau paper juga boleh, apapun. benar. Iya. Kayaknya tuh materi. Kalau sekarang kedengeran nggak ya? Ah, udah bagus Kak, nggak pecah lagi. Bentar, Kak. Gimana, Kak? Sorry. Sudah sangat jelas Oh, suaranya. udah ya. Oke, oke. Oke, halo teman-teman, salam kenal. Halo Kak. Eh, hari ini, enggak hari ini sih, minggu ini aku eh, lagi baca buku seri Pangan Nusantara, penulisnya Ahmad Arif. Mohon maaf Kak, apa judulnya? Gimana, Kak? Sorry. Judulnya tadi apa? Biar saya bantu share screen. Aku lagi baca seri Pangan Nusantara yang ditulis sama Ahmad Arif. Jadi dia tuh ada 4 buku gitu sejauh ini. Buku yang pertama itu judulnya Sagu Papua, terus Hmm, yang kedua Sorghum, yang ketiga Masyarakat Adat dan Kedaulatan Pangan, sama buku yang terbaru tentang buah sukun. Buah ya? Sukun. wah, Cuman aku baru baca Sagu Papua sama Sorghum. Mana dia? oke. Eh, aku yang Sagu Papuanya udah selesai. Aku lagi baca si Sorghum. Oke, siap. Hmm, sebenarnya ini buku tentang apa ya? eh, ragam ragam pangan Nusantara yang belum kita ketahui gitu. Selain beras, jagung, dan kedelai. Jadi eh, penulisnya ini yang namanya Ahmad Arif ini wartawan senior di Kompas. Jadi dia emang meneliti, bikin riset gitu tentang pangan-pangan Nusantara yang belum apa ya, kayak istilahnya belum terjamah gitu sama masyarakat Indonesia gitu. Jadi dia yang pertama itu dia ngebahas tentang sagu Papua. Eh, Lalu yang kedua ini yang aku lagi baca ini sorghum. Jadi sorghum ini semacam tanaman yang hidupnya di daerah Flores NTT, Flores Timur. Eh, Sebenarnya eh, kayak gimana ya ngejelasinnya? Tujuan dari beliaunya menulis buku ini itu adalah untuk diversifikasi pangan gitu, supaya kita punya banyak opsi untuk memasukkan makanan ke dalam tubuh kita nih selain nasi gitu. Jadi ada bahan-bahan pokoknya tuh ada banyak gitu. Kalau di daerah timur ada sagu, di daerah Flores ada sorghum, kayak gitu-gitu. Terus di dalam bukunya ini juga dijelasin gimana dulu Soeharto melakukan revolusi hijau itu untuk menyamaratakan semua bahan pangan dari Sabang sampai Merauke tanpa memperhatikan hmm, makanan lokal dari setiap daerah itu berpotensi apa enggak gitu. Jadi dengan apa ya, istilahnya program revolusi hijau itu Soeharto itu kayak eh, bisa dibilang di sini tuh sebutannya gastrokolonialism. Jadi kita dijajah tapi dalam bentuk pangan gitu. Karena kita melupakan akar kayak makanan lokal kita, kayak kayak gitu sih. Intinya kayak gitu. Tapi setiap buku itu meng-highlight pangan yang beda-beda. Aku belum baca 2 buku yang lainnya. Jadi yang sorghum ini aku lagi on the way baca. Itu aja sih, Kak.
Wah, menarik. Terima kasih banyak kali enggak. Saya mau lempar dulu ke teman-teman. Ada yang mau tanggapi tentang buku yang sedang dibaca sama Kak Lingga? Nah, kayaknya Kak Maya ini sudah open mic. Silakan buat teman-teman yang mau menanggapi. Kanan kiri yang mana? Kanan kiri yang mana? Kiri yang mana? Ada teman-teman Baru yang pengen baca sih buku itu Sama sama juga Tabu mau menanggapi Papua. tapi Oh, sorry, ada dua orang yang ingin menanggapi. udah Boleh udah Kak ini aja duluan, silahkan Kamaya duluan, silakan. Kamaya duluan. Oh, siap. Silakan Kak Hmm. Maya duluan. Oke, aku tertarik tadi sama bahasannya Kak Lingga karena eh, aku pernah membaca bahwa swasembada beras dulu programnya Soeharto itu sebenarnya tujuannya untuk menciptakan ketergantungan pangan gitu. Jadi orang Indonesia hari ini yang punya kebiasaan makan nasi gitu. Kalau tidak makan nasi tidak kayak tidak makan gitu kan ya. Pokoknya karbonya sumber karbonya nasi gitu. Padahal pangan Indonesia itu pangan lokal kita kan kaya banget ya. Sumber karbohidratnya tuh ada jagung. Kalau kita orang Muna tuh ada kambuse gitu kan, jagung sumber karbonnya. Kemudian ubi jalar maupun singkong itu orang Muna banget gitu. Kemudian kalau di Tolaki ada sagu gitu ya, jadi sinonggi ini juga ada di Papua juga. Kemudian kalau di Kupang itu ada nasi jagung juga kayak gitu. Jadi pangan lokal kita sebenarnya sangat kaya dan beragam dan sumber karbo itu banyak, tapi program-program Soeharto, terutama yang swasembada beras itu memang punya satu misi untuk menyeragamkan pangan kita gitu. Jadi kita punya ketergantungan terhadap beras. Hari ini ketika kita mau coba karbo kita sehari-hari pakai ubi saja atau jagung saja itu rasanya kayak ada yang kurang gitu. Kita jadi punya ketergantungan sendiri kepada beras dan itu ternyata bukannya pilihan kita, tapi pernah diciptakan untuk suatu misi tertentu. Jadi menurutku bukunya sangat menarik dan sudah lama masuk wishlistku sih. Mudah-mudahan bisa segera aku baca gitu karena sering banget seliweran dan teman-teman juga suka ngebahas soal itu bahwa ternyata sumber-sumber pangan lokal kita tuh sebenarnya sangat bisa sangat banyak yang bisa menggantikan beras, salah satunya sorghum gitu. Kalau dilihat dari nilai gizinya juga sebenarnya kalau beras itu kan glukosanya lebih tinggi gitu ya dibanding yang lain. Nah, sorghum ini sebenarnya lebih sehat gitu, tapi kita bahkan hampir tidak mengenal. Nah, makanya saya juga penasaran sih sama bukunya. Terima kasih Kak Lingga sudah mengingatkan lagi soal buku ini. Udah lama banget pengen baca sih, seru. Karena isunya itu ya, belakangan saya punya teman-teman yang juga bergerak untuk mengenalkan pangan lokal, jadi eh, ini isu yang sebenarnya perlu kita sering-sering bicarakan gitu, biar anak-anak muda atau anak-anak yang lebih belia bisa kenal bahwa kita tuh sangat beragam dan kita bisa bangga dengan pangan lokal kita gitu. Tidak ada lagi inferioritas karena oh saya orang daerah kenalnya sinonggi tidak asik atau tidak tidak keren gitu. Yang keren tuh makan nasi gitu kan. Padahal sebenarnya ketergantungan terhadap nasi bukan sesuatu yang superior tapi justru sebuah problem yang bahkan tidak kita sadari gitu. Wah, siap. Makasih tanggapannya Kak Maya. Mungkin kali nggak ada mau tanggapi balik atau Apa ya, mungkin buat aku secara personal tuh habis baca dua buku ini, yang pertama aku nggak nggak bisa memandang nasi itu sama lagi kayak sebelumnya. Jadi kayak aku merasa eh, karena di sini mungkin karena ini tuh tulisan dari wartawan ya, jadi lengkap banget semua data-datanya dari nama ilmiahnya sorghum, jenis-jenisnya di seluruh dunia, jenis-jenisnya di negara ini, bagaimana dia bisa terbawa dari Afrika sampai ke sini, terus bagaimana dia bisa bisa apa ya punya habitat di Flores
segitu lamanya dan bagaimana mereka bisa menjadi makanan pokok untuk orang-orang Flores tuh semuanya dijelasin di dalam buku ini. Jadi baca buku ini lumayan berat karena banyak data, tapi merasa secure karena kita tahu ini tuh benar gitu. Ada banyak banget referensinya. Kayak re- eh, referensinya doang tuh ada sekitar 10 halaman kayaknya. Ya mungkin jadi kayak bikin aku jadi kayak ngerasa oh gini ya ternyata rasanya baca tulisan yang emang beneran based on riset yang bukan jurnal ya. Kalau kita baca jurnal kan beda, tapi kalau yang ini tuh bener-bener yang ngebuka mata kita banget. Terus nggak cuman ngejelasin sorghum ini secara ilmiah, tapi gimana hubungannya sorghum ini secara spiritual sama orang-orang Flores. Bagaimana dia punya peran penting gitu. Jadi kalau sorghum kayak gitu, sagu juga kayak gitu. Sagu lebih lebih tebal lagi daripada si sorghum dan itu benar-benar kayak aku baca bukunya gila sih itu eh, too much information buat aku. Tapi sangat membuka mata banget dan kita dan apa ya aku jadi berpikir untuk bisa di mana nih nyari makanan lain selain nasi gitu. Karena emang dia juga ngejelasin dampak buruk kita over consumption sama nasi itu jadi banyak penyakit dan segala macamnya ada kayak riset data-data ilmiahnya juga gitu dari jurnal kesehatan dan segala macam. Jadi kayak semuanya interconnected antara medical medical issue-nya terus secara ritualnya dan secara saintifiknya tuh semuanya kayak berhubungan gitu. Dan itu sih satu buku tuh padat banget. Nggak ada yang lebih dari 200, ada deh buku ketiganya lebih dari 200 halaman sih. Cuman tiga buku lainnya nggak ada yang lebih dari 200 halaman, tapi kayak beneran sepadat itu full of data-data lapangan sama hasil riset aja gitu sih. Itu aja mungkin dibaca ya teman. Wah, siap. Menarik sih juga. Baru tahu soal campaign diversitas pangan ini pas di lampu merah lihat orang pakai baju tulisannya di belakang tidak tidak harus pakai nasi supaya bisa kenyang. Dan situ saya baru tahu oh ternyata ada campaign seperti ini dan mengarahnya ke sana. Menarik, menarik. Iya sih benar sih kata Kalingga kita jadi melihat nasi itu tidak sama seperti dulu lagi. Dari teman-teman yang lain ada yang mau coba eh, elaborasi lagi soal bacaan Kak Lingga. Oh, Kak Agus tadi ya. Eh, kurang lebih kayaknya sudah terwakili tadi sama Kamaya. Jadi kayaknya sudah tidak ada. Sudah diborong. Oke, siap. Terima Terima kasih Kamaya. Ini Siap, terima kasih Kak Agus dan juga terima kasih Kak Lingga sudah mau sharing eh, bukunya. Selanjutnya kita beralih ke teman yang mau sharing lagi. Ada ada yang mau mengajukan diri? Kak Iman bagaimana? Kayaknya sudah bagus nih ininya jaringannya saya lihat. Cek cek. Ah, cocok, sudah bagus. Oke. Eh, perkenalkan nama saya Iman. Kesibukan Satpol PP. Apa ya? Harus dijelaskan Masih kan juga pakai tadi makanan ini. seragamnya itu ya. Iya. Masih pakai seragamnya. Selanjutnya makanan, makanan. Nanti makanan yang mau dimakan seumur hidup. Gimana sih tadi pertanyaannya? Kalau disuruh pilih satu seumur hidup hanya disuruh pilih satu makanan saja. Makanan apa itu? Mungkin sorghum. Wah, Apa? langsung. Perlaluan. Anu lah.
Kalau saya Indomie lah, makan mie. Wow. Waduh, cemas, Terlalu mantap gitu cemas deh. lambungnya. Oh, Indomie ya. Iya, Khusus buntu ya. tapi Indomie banyak variasinya jadi tidak bosan. Oke, siap. Tuh, Nah Kak itu. Adin ternyata lebih suka Indomie. Itu makan itu. Oke, silakan Kak Iman mau sharing apa? eh Kalau yang baru-baru ini selesai dibaca, itu nama judulnya Family Constellation. Ya, jadi buku itu buku tentang tentang salah satu metode terapi psikologi karya Melinda Sutanto kayaknya namanya, Family Constellation. Pernah dengar kayaknya di podcastnya Radit deh. Iya, pernah pernah diundang itu. Nah, jadi sebenarnya bukunya ini lebih ke penjelasan mengenai mengenai pendekatan metodenya, yakni metode konstelasi keluarga. Tapi eh, secara garis besar, sebenarnya yang saya mau tekankan di sini bukan ke metodenya karena saya tidak terlalu mengerti masalah psikologi, apalagi psikiater seperti itu. Yang perlu saya tekankan di sini adalah mengenai bagaimana konteks keluarga itu mempengaruhi kita yang ada di masa sekarang, terutama dari segi trauma yang kita alami atau kekurangan-kekurangan kita lah di masa ini. Di situ dijelaskan bahwa untuk kita bisa lahir itu membutuhkan 4098 leluhur atau kurang lebih ada 12 generasi di belakang kita sehingga kita bisa terlahir. Nah, bisa kita bayangkan bahwa 12 generasi itu 4098 leluhur kita itu sudah berapa banyak yang pengalaman hidup yang dia lewati begitu, mulai dari kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, ketakutan, semua pengalaman emosional itu berapa banyak yang sudah dia lalui. Nah, sebagai pengalaman kan itu tersimpan dalam memori leluhur kita, dan itu dikatakan di dalam buku ini bahwa hal-hal seperti itu tidak hilang, tidak tidak mati bersama orangnya, tetapi itu diturunkan melalui DNA leluhur kita kepada generasi selanjutnya. Begitupun ke generasi-generasi selanjutnya sampai sampai pada kita gitu. Jadi tidak hilang sepenuhnya, itu diwariskan sampai kepada generasi yang ada sekarang. Sehingga di dalam buku ini itu meyakini bahwa untuk bisa menyembuhkan trauma yang kita alami sekarang, masalah yang kita hadapi sekarang di hidup ini, itu kita mesti melihat konteks leluhur kita sebelumnya. Apakah yang paling terdekat yakni orang tua kita, atau mau lebih jauh kakek nenek kita, atau lebih jauh lagi nenek moyang kita lah. Itu kita tidak bisa lepas dari situ. Itu aja sih. Kalau mau secara keseluruhan, saya sebenarnya tidak terlalu paham buku ini karena terlalu teknis mungkin ya pembahasannya. Tapi ya yang menariknya adalah kita atau saya sih secara pribadi kembali diingatkan bahwa menjaga hubungan antara orang tua, antara saudara, sepupu-sepupu itu penting. Kan sering kita dengar atau mungkin ada di antara kita atau mungkin saya sendiri bahwa kita kan sering apa ya membenci orang tua kita lah karena hal-hal yang mereka lakukan gitu dalam keluarga ini. Nah, di buku ini tuh dikatakan bahwa membenci itu tidak menyelesaikan apa-apa. Di saat kita mengatakan bahwa oh saya tidak ingin menjadi orang tua saya, justru kita ternyata menjadi orang tua kita juga pada akhirnya gitu. Karena lagi-lagi
membenci tidak menyelesaikan apa-apa. Justru dengan kita menyadari itu, maka kita bisa mencari cara agar ke depannya kita bisa lebih baik lagi tanpa harus mengucilkan orang tua kita atau saudara kita gitu. Ya begitulah secara umum mungkin. Mungkin. Oh, jadi dengan Kak Iman. Oke, siap. Makasih Kak Iman sudah sharing soal family constellation. Dari teman-teman ada yang mau menanggapi soal buku ini? Saya Menarik kembali. ya. Iya, silakan Kak Arsan. 12 generasi. Menarik, soalnya ini eh, saya, waduh ngelek tes. Aman Kak, aman. Di sini udah ngelek kok. Betul tadi yang dibilang terakhir. Soalnya saya pernah juga kayak benci orang tuaku lah, khususnya bapakku. Tapi setelah saya sadar, ternyata apa yang saya benci dari dia malah saya lakukan ke, halo, kedengaran Iya, juga? kedengaran tadi sudah sampai apa yang Kak Arsan benci dari bapaknya malah dilakukan ke. Oke, salah ada terkeluar. Oh, siap. Lanjut, lanjut. Jadi saya benci salah satu sifatnya dia itu udah suka ini, apa ya, eh over posesif kali ya. Dan ternyata setelah saya menjalin hubungan sama orang lain, ada orang yang saya sayang, ternyata saya lakukan hal yang sama dengan apa yang saya punya bapak lakukan. Jadinya apa ya? Saya benci dia karena dia melakukan itu, tapi malah saya lakukan begitu. Kan aneh itu. Dari itu saya belajar kayaknya saya harus belajar memaafkan. Terus dari situ saya bisa belajar kalau itu bukan salahnya juga. Tidak sepenuhnya itu salahnya dia berbuat seperti itu. Mungkin itu dipengaruhi juga sama cara didik generasi sebelumnya atau pengaruh apa DNA yang diwariskan begitu. Dari itu saya makin sadar lah kalau ya ada hal-hal mungkin yang diwariskan leluhurku ke saya yang saya tidak bisa ubah, tapi dengan kesadaran saya coba untuk tidak apa ya, eh, tidak berbuat jahat lah, tidak begitu. Gimana sih maksudnya? Agak susah saya sampaikan, Pak. Yang penting intinya begitulah. Wah, sepakat, sepakat. Iya. Itu aja dari saya, Pak. Buah tidak jauh dari pohonnya. Weh. Ada ini nih kata-kata kakak game. Iya, saya sepakat sama Kak Arsan. Terkadang kita melihat kita kita memberlakukan double standar terhadap orang tua, padahal orang tua juga adalah manusia. Jadi ya punya kekurangan juga. Dari Kak Iman ada mau tanggapi sama tanggapan Kak Arsan?
Ya, sebenarnya saya pun juga sebenarnya merasakan hal yang sama ya. Artinya ada satu dua sifat orang tua lah yang kita pasti kita jengkel lah. Hanya kembali lagi bahwa sudah semestinya kita mencintai orang tua kita gitu. Terlepas dari kekurangan mereka atau bahkan kesalahan-kesalahan mereka begitu, ketidaksempurnaan mereka. Karena itu tadi bahwa mereka pun juga ada pengaruh dari pola pola asuh dari kakek nenek kita gitu, orang tua mereka lah. Begitupun juga orang tua dari mereka juga begitu lagi. Pokoknya ke belakang ada saja begitu pola-pola asuhnya. Dan sebenarnya tidak selalu tentang pola asuh gitu. Bisa jadi tentang kondisi ekonomi di masa itu, kondisi politiknya, terlalu banyak faktor sih sebenarnya kalau masalah masalah beginian. Cuman kan kembali lagi bahwa untuk menjadi pribadi yang lebih baik sekarang, maka ada satu hal yang memang harus diperbaiki, yaitu memutus rantai trauma generasional itu. Kemudian kita bisa menjadi diri kita yang lebih baik di masa sekarang. Memang hanya hanya dengan cara itu kita bisa lebih baik. Kemudian mungkin ada satu topik lagi yang saya ingin angkat adalah mengenai ada istilahnya itu parentifikasi. Mungkin ada yang pernah dengar parentifikasi. Itu kecenderungan kita sebagai anak yang seringkali dijadikan tempat curhat orang tuanya, baik baik bapaknya atau ibunya lah. Jadi karena orang tua sering curhat ke anaknya, jadi anak itu merasa bahwa dia itu sudah cukup dewasa untuk memberikan saran atau apa begitu ke orang tuanya untuk mengambil suatu pilihan. Jadi kayak peran orang tuanya justru diambil ke anaknya. Orang tuanya malah jadi berkebalikan begitu. Anaknya yang memberi, orang tua menerima. Jadi ada pergantian peran begitu di dalam keluarga. Nah, ini juga sering kali terjadi ketika eh, misalnya perceraian begitu, sehingga kita sebagai anak lebih berpihak ke salah satunya. Atau ketika mungkin orang tua kita jengkel kepada pasangannya, sehingga itu seringkali anaknya jadi mengambil peran orang tua gitu untuk eh, mengambil keputusan dalam keluarga. Nah, ini awalnya mungkin dulu kita pikir ini sehat atau kayak oh ya dewasa sekali anak ini. Ternyata setelah dibaca di buku ini tuh ternyata tidak juga, memang tidak harusnya seperti itu. Itu malah salah sebenarnya, tidak sehat lah. Sebaiknya memang peran orang tua ya orang tua, peran anak ya anak gitu. Orang tuanya yang memberi, anak menerima, tidak bisa dibolak-balik begitu. Apa yang menjadi tanggung jawab orang tua, berikan ke orang tua, tidak perlu ambil alih gitu. Tugas kita adalah yang mencintai mereka, tapi tanggung jawab tetap di mereka. Kita ya sebagai anak ya lakukan sesuai dengan peran masing-masing lah. Kita bertanggung jawab dengan peran kita masing-masing. Kalau masalah cinta ya saling lah. Kita anak mencintai orang orang tuanya, orang tua mencintai anaknya begitu. Tapi kalau tanggung jawab ya masing-masing sesuai dengan peran masing-masing. Begitu. Keren. Berarti sudah ada bekal buat Kak Iman ya untuk menjadi seorang bapak yang hebat. Amin. Oh, siap Kak Melda, boleh. Silahkan. Masih kecil suaranya Kak. Halo, 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 halo. Oke, sudah lumayan kedengaran. Tunggu dulu. Ini, ini saya kameraku aktif kah? Aktif tadi, tapi sekarang sudah hitam. Sudah aktif lagi. Oke, jadi saya ini Kak mau menanggapi beberapa tadi yang mohon maaf ini Kak tadi waktu sesinya Kak Arsan sama tanggapan juga dari Kak Maya tadi saya kurang simak karena lagi di jalan. Eh, tapi yang pas bagian Kak Lingga ya Kak Lingga sama yang terbaru ini yang dari Kak Iman itu saya cukup
menyimak. Nah, jadi saya pengen menanggapi dulu yang buku yang di review sama Kalinda tadi, sorghum. Eh, ini dari point of view saya sebagai anak yang pernah diajak ke kebun untuk berkebun begitu, menanam jagung. Tapi ini by the way saya sebelumnya kurang lebih 9 tahun di Raha. Dan ya itu tadi, kalau kata Kak Maya, kalau orang Muna itu makannya jagung kambuse begitu, yang jagung tua yang dipipil terus direbus atau dikukus. Nah, jadi menurut saya, ini pandangan pribadi, saya bercermin dari diriku. Ketika saya kecil itu, kami sudah terbiasa makan makanan selain nasi, panganan selain nasi. Misalnya kayak tadi yang dari jagung itu ada kambuse, terus ada jagung rebus juga, terus ada ubi, singkong yang macam-macam olahannya, ada ubi rebus, ada namanya kabuto, ada kantofi, kayak begitu. Itu juga dari ubi kayu atau singkong begitu. Dan saya saya merasa justru saya lebih favorit dengan makanan itu ketimbang nasi. Itu dari saya. Saya pikir mungkin ini masalah kebiasaan begitu. Saya sudah dari kecil sudah dibiasakan makan makanan yang selain nasi. Jadi pas besar sampai sekarang itu saya kenyang ji. Saya tidak perlu ji makan nasi untuk kenyang begitu. Dan juga menurutku itu lebih enak ketimbang nasi. Itu kalau dari saya. Jadi saya senangnya selama saya di Raha, saya itu mendapat makanan yang sehat lah, dalam tanda kutip itu eh, minim bumbu, maksudnya minim minyak, gitu-gitu, minim micin, karena kita cuman garam-garam tok begitu, rebus-rebus, pakai itu pun bumbunya garam, micin sedikit, kayak begitu-begitu. Nah, terus mungkin itu kalau dari pengalaman pribadi soal pengganti nasi begitu. Selanjutnya saya mau tanggapi soal ini toh, yang Family Constellation ini. Ini wah, bukunya menarik sekali topiknya. Saya suka ini karena ya itu tadi kayaknya kita hampir semua dari kita itu relate ya masalah tentang ini. Ada tadi Kak Arsan yang sama bapak gitu, yang sempat membenci seorang bapak maksudnya bapaknya. Terus saya juga ada ketidakserekan sama kedua orang tuaku, dan sama tanggapanku juga, saya tidak pengen punya sifat yang kayak orang tuaku begitu. Misalnya kayak sifatnya kayak bapakku begitu. Terus soal tadi Kak Iman bilang parentifikasi, kalau nggak salah, yang kita jadi mengambil peran orang tua, dalam hal ini orang tua curhat ke kita, terus kita kasih saran ke mereka, kalau nggak salah kayak begitu. Itu saya relate sekali. Bukan akhir-akhir ini sih, selama beberapa tahun terakhir, saya tuh dijadikan tempat curhatan sama mamaku, karena mamaku ini sebagai seorang single parent, ya sebutan untuk ya gitu. Mamaku sudah cerai, jadi curhatnya ke saya saja begitu. Dan saya biasa beri tanggapan, kasih respon begitu, tetapi saya juga kasih kasih dorongan, kasih edukasi. Maksudnya saran, masukan untuk mamaku pergi ke
ahlinya. Saya bilang ke mamaku, "Mak, kalau mama cerita ke orang lain itu bisa apa ya? Orang lain itu bisa menceritakan pandangannya juga dari pengalamannya mereka sendiri. Belum lagi kayak mereka mungkin bisa mengompor-ngompori atau menyebarkan ke orang lain juga, jadi bahan gosipan dan lain-lain. Jadi mending apa curhatnya itu ke yang ahlinya profesional begitu." Beberapa kali saya bilang begitu karena saya juga menganggap kalau cuman ke saya, maksudnya ke saya yang awam ini ngasih saran, saya tidak tidak apa namanya tidak mau ada bias atau saya salah menginterpretasi atau mengasih saran juga ke mamaku. Pokoknya mamaku harus dapat eh, dapat penanganan itu dari ahlinya begitu. Hmm. Terus apa tadi yang saya pengen highlight juga itu ini dari apa ini subjudul kah apa apa sebutan itu ada istilah yang di buku ini akap. Saya coba tadi cari di Google arti akap, tapi itu merujuk ke singkatan antar kota antar provinsi. Jadi saya bingung apa hubungannya dengan apa ini menyembuhkan luka batin dengan menelusuri akap permasalahan keluarga. Jadi saya masih bingung arti akap ini dalam konteks ini di buku ini apa gitu. Terus soal ini ada saya teringat kemarin itu saya nonton live TikTok dokter jiwa kalau nggak salah, dia setiap kali ditanya sama netizen itu bertanya soal anxiety kalau nggak salah. Itu saran beliau adalah begini katanya, terimalah ma terimalah maaf yang tidak pernah kamu dapatkan. Dan itu buat saya satu kalimat yang iya juga ya. Dan itu saya untungnya sudah secara tidak sadar itu saya sudah telan itu kalimat begitu dari yang lalu-lalu. Hmm, sehingga saya sudah mulai mulai berdamai, mulai bisa berdamai dengan keluargaku. Kalau Ah, kakak, iya siap, aja. Kalau siap, kakak masih siap. Oke. Oh, berarti eh, berarti tadi lebih ke ini ya, Kak Kamilda. Sebelumnya terima kasih Kamilda sudah sedikit tadi merangkum apa yang dibahas sama Kak Lingga dan juga Kak Iman, bahkan memvalidasi, sebenarnya memvalidasi tadi ya data dari Pak Ahmad Arif bahwa eh, apa keberagaman pangan itu memang ada, dan salah satunya Kak Kak Melda itu merasakan juga bahwa tidak harus nasi untuk bisa makan. Eh, nah, tadi ada satu pertanyaannya Kak Melda, Kak Iman mungkin dijawab, kenapa judulnya Akap, menyembuhkan luka batin dengan menelusuri akap permasalahan keluarga ini, apakah typo saja atau atau memang ada Kayaknya typo artinya sih. akap? Oh, Typo. typo. Akar ya seharusnya Cuman ya. typo itu. Akar-akar. Ah, saya juga kira oh ada hal Iya, yang ya typo. oh oke, siap. Terima kasih Kamelda atas tanggapannya. Em, selanjutnya yang akan sharing lagi siapa? Ada yang mau mengajukan diri? Tadi kayaknya Kak Agus mau. Oh ya, sebelum sebelum kita lanjut, saya mau mengingatkan buat teman-teman, eh, buat kakak-kakak yang hadir dalam eh, Zoom ini, mohon meluangkan waktunya sebentar untuk mengisi form yang sudah kami sediakan, karena form ini penting buat kami untuk bisa memeta-metakan teman-teman yang sudah hadir di sini demi eh, mengembangkan jejak Mubasa lebih baik lagi. Jadi eh,
Silakan teman-teman meluangkan waktu juga untuk mengisi ini buat yang belum. Oke, kita lanjut ke sharing selanjutnya. Ini saya mau sepakati juga, kira-kira kalau sampai jam 10 apakah tidak apa-apa teman-teman? Berarti kita masih ada waktu sekitaran 24 menit lagi. Tidak apa-apa lah ya, karena memang juga di jadwal kita sampai jam 10 tuh. Oke, aman ya. Oke. Tadi Kak Agus sepertinya mau sharing ya Kak? Mau sharing hari ini, malam ini? Sebenarnya semua sharing, cuman ini sibuk, jadi Oh, kayaknya siap. enggak dulu deh. Oh, Heeh. siap. Atau si kecil mau sharing Oke. dia sedang gambar apa? Halo. Hai. Oh, enggak dulu deh. Oke, siap Kak. Berarti menyimak dulu ya malam ini. Oke, kita lanjut. Sisa satu orang yang belum sharing. Kak Melda. Kak Melda mau sharing juga Kak malam ini? Atau, Iya, Kak. oh, judulnya apa Kak yang mau di-sharing? Judulnya Melangkah, buku Oh, karya J.S. Khairen. oke, siap. Boleh, silakan Kak Melda. Karena di sini ada beberapa teman-teman juga yang baru masuk. Silakan perkenalkan diri, kesibukan saat ini apa. Dan kalau disuruh pilih satu makanan untuk dimakan seumur hidup, pilih makanan apa? Dan silakan Kak Melda langsung lanjut share eh, bukunya terkait inti dari buku Melangkah karya Jis Khairan ini apa? Silahkan Kak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Waode Melda, biasa dipanggil Melda. Kesibukan Kesibukannya sekarang sudah mulai bekerja lagi, mulai ada pekerjaan di salah satu instansi pemerintah. Dan barusan tadi itu ada kegiatan komunitas Bookscape yang judul yang ini apa namanya Writers Hangout dari jadi dari ini tadi dari habis Writers Hangout terus gabung ini Zoom. Nah, terus makanan yang seumur hidup makanan yang pengen dimakan seumur hidup, yang bisa dimakan seumur hidup itu ikan sih, ikan Wih, olahan ikan. Ikan kalau kalau satu ikan, kalau bisa dua berarti ikan dan ubi, ubi wah, kayu. gokil. Ubi Terus, rebus apa ubi bakar, Kak? nah ya ubi rebus Kak, Oh, siap. iya. Terus sekarang saya pengen membahas bukunya J.S. Khairen yang judulnya Melangkah, yang mana buku ini merupakan buku pertama yang dari Kak J.S. Khairen ini yang saya pertama kali baca. Buku pertama kali saya baca bukunya J.S. Khairen karena selama ini saya sudah tidak asing lagi sebenarnya dengan Kak J.S. Khairen ini, selalu muncul di FYP IG-ku dan beberapa judul bukunya juga sudah pernah saya dengar begitu. Kayak saya penasaran juga kok populer ya Kak ini yang buku-bukunya dia. Nah, jadi kebetulan sahabatku membeli buku ini dan menawarkan saya, maukah baca buku ini gitu. Saya baca karena saya juga mungkin eh, kurang sih, masih kurang banyak kurang banyak bahan bacaanku buku novel begitu. Jadi cerita Melangkah ini
ini sudah beberapa bulan yang lalu saya baca, jadi ingatanku tuh sudah agak-agak lupa-lupa sedikit lah. Tapi yang saya ingat itu cerita Sumba, di Sumba yang berlatar tempat di Sumba, kalau nggak salah Sumba. Eh, jadi ada tradisi di sebuah daerah di Sumba itu yang melibatkan kayak peperangan antar antar apa ya itu, antar untuk pokoknya itu tradisi yang perangan-perangan begitu. Nah, dimulainya itu cerita dimulai dari pas si ada anak yang bapaknya itu meninggal di situ, kemudian karena peristiwa itu dia lari, apa namanya, dia ya kabur dari tradisi perang itu, terus dia itu pindah di salah satu daerah, dia keluar, terus dia besar di daerah itu, di daerah baru itu, tapi membawa pengalaman traumanya begitu. Setelah mengalami kejadian bapaknya meninggal, kemudian kalau nggak salah juga itu ibunya dibunuh atau di apa gitu. Terus dia itu diasuh sama pokoknya dia diasuh sama orang baru, pemilik toko kain kalau nggak salah. Nah, terus cerita itu langsung berpindah ke salah satu karakter lain. Seorang perempuan ini yang tadinya karakter pertama yang diceritakan itu laki-laki, kemudian beralih ke seorang perempuan. Siapa ya namanya? Pokoknya dia perempuan, terus mahasiswa di salah satu kampus, terus dia ikut ikut lomba silat begitu, ikut lomba silat bersama tiga sahabatnya. Nah, terus lama kelamaan saya pikir ini cerita akan fokus ke satu anak ini yang laki-laki tadi yang kemudian dibesarkan oleh seorang penjual toko kain begitu. Saya pikir itu ternyata lebih banyak menceritakan si yang perempuan ini. Kemudian ceritanya itu tentang mereka mau mengikuti kejuaraan silat terus penceritaannya di novel Melangkah ini mereka diceritakan itu cukup detail lah setiap karakternya begitu. Termasuk ada salah satu anak, kayak dia anak papi begitulah, bisa dibilang dia anak papi banget begitu. Diceritakan bagaimana interaksinya dengan orang tuanya, dengan papinya begitu, saking posesifnya dalam tanda kutip ini, saking istilahnya menjaganya ini bapaknya itu sampai dia kayak ngelarang anaknya untuk pokoknya dia diantar jemput dengan bapaknya begitu. Nah, terus inti begini, kalau saya jelaskan kayaknya langsung panjang ya. Ini saya intinya saja. Intinya satu lingkar pertemanan yang ikut lomba, namun sebelum lomba itu mereka mengalami serangkaian kejadian yang tidak mereka duga ketika mereka itu berlibur ke Sumba.
Jadi kan karakter utamanya yang si perempuan ini kampungnya di Sumba. Terus mereka niatnya cuman pengen apa ya, berlibur sekaligus mau jual kain begitu untuk apa ya? Aku lupa lagi itu, ngumpulin dana dari hasil jual kain-kain begitu, kain kain tenun Sumba. Nah, terus mereka menggunakan skill silatnya itu di saat ada konfliknya bersama, istilahnya villain begitu. Villainnya di sini, di cerita ini gitu. Terus eh, dia sempat menyinggung juga soal politik karena tiba-tiba ada apa ya itu anunya jaringan listrik begitu. Katanya jaringan sumber listrik di kota di kota di kota besar itu asalnya dari Sumba begitu. Ada pembangkit listrik yang mau dibangun di Sumba terus menggunakan tenaga kerja di orang-orang Sumba ini begitu. Yang mana kan mereka sebelumnya kerjanya itu menenun. Kalau ibu-ibunya itu menenun kain, tapi kemudian karena ada proyek untuk membangun pembangkit listrik ini, jadi mereka dialihkan ke pekerjaan itu. Nah, disinilah apa? Nah, surprisingly, saya kira ini akan menjadi cerita apa ya, tanpa ada unsur fan apa namanya, fantasinya, ada supranatural atau sihir-sihirnya. Ternyata di tengah-tengah cerita itu ada kekuatan, jadi benda apa ya itu, kayak pedang kecil kah yang dia ada kilatannya begitu, kayak kilatan listrik yang digunakan sama pemeran utamanya yang cewek ini untuk untuk melawan itu penjahat-penjahatnya. Nah, jadi saya langsung saja ke kesimpulan ceritanya ini. Menurut saya, ini yang sebagai pembaca buku pertamaku, baca bukunya J.S. Hayren ini yang Melangkah, saya tadinya saya ekspektasiku tinggi begitu. Karena mungkin saya nge-hype selama ini sering-sering dengar begitu Kak J.S. Hayren ini begitu, kayak kayaknya bagus begitu anunya, novel-novelnya. Tapi setelah baca buku ini kayak ih kok begini ya jalan ceritanya begitu ya. Tidak tadi tadinya apa dulu tuh dulu tuh saya bahas dengan sahabatku tidak lama setelah saya baca buku ini, saya agak kecewa kayak saya kurang serak begitu. Apa dia ini tidak tidak gimana ya menjelaskan itu. hmm, Saya dia kan Kak, silakan. saya eh, saya merasakan sebenarnya apa yang dirasakan sama Kamelda ketika kita berekspektasi sama buku, ternyata yang ada di dalam buku tidak sesuai ekspektasi. Saya juga pernah baca buku apa ya namanya ya. Dia covernya horor karena ada semacam main ada boneka pengusir hujan di Jepang, tahu? Nah, kan ada dia itu agak horor ya kalau dibuat eh, temanya gelap-gelap itu terlihat horor. Nah, jadi saya kira bukunya soal horor, ternyata soal percintaan. Nah, saya mau tanya sama Kak Milda, kan tadi bilang ekspektasi ya, berekspektasi ternyata tidak sesuai ekspektasi. Kira-kira kalau s- satu kata yang menggambarkan ekspektasi awalnya Kak Melda soal melangkah apa Kak? Satu kata untuk ekspektasiku Mm-mm. adalah eh,
Aduh, eh, seru, eh, Apa Kak? iya seru. Seru, seru, seru. Seru. Oh, ternyata satu kata untuk setelah kita baca buku apa Ternyata, Kak? Kesan yang kita dapatkan. eh, apa ya? Itu kan dia mencoba menceritakan adegan aksi ke sebuah buku. Apa? Ya, menggambarkan Oke. kejadian aksi laga Action lah ya. ke Jadi dalam ada buku. action tapi dalam Ya, bentuk action. novel bukan Ya. komik. Nah, mungkin kalau Sanda tahu kalau yang lain ya selera yang lain. Kalau saya seleraku ini buku pura eh sorry Kak, sorry. Eh ini buku apa namanya? Apa tadi saya bilang? Eh oh ya, karena dia menjelaskan aksi dalam bentuk cerita, saya tuh tidak dapat feel-nya, justru tidak dapat feel serunya. Padahal ekspektasiku kan, oh novel aksi ini, novel action, berarti kayak wih serunya Bi. Tapi karena mungkin saya juga kurang tahu soal persilatan begitu, jadi tidak dapat feel aksinya. Dan Oh. saya tidak bisa tidak bisa juga membayangkan begitu gerakan-gerakan silatnya begitu. Jadi kurang kurang Oh, lah. oke. Jadi kurang Eh, kurang mengena pada hmm, saat dibaca tuh feelingnya tidak terlalu dapat feel serunya jadi tidak dapat ya karena mungkin antara eh, belum terbiasa atau memang dari penggambaran J.S. Hyren tidak ahli dalam menggambarkan scene-scene action kayaknya. eh, ya kalau saya bisa ini kayaknya saya yang tidak kurang tahu soal gerakan-gerakan silat begitu. Mungkin Kak J.S. Hyren ini sudah spesifik begitu untuk apa namanya menggambarkan adegan silatnya. Cuman kalau untuk saya sih yang kurang kurang mendalam soal silat itu justru kayak eh apa ya, nggak dapat feel-nya. Jadi ya kayak gitu. Terus tapi yang saya suka dari buku ini kan tadi banyak sih yang saya kurang suka di buku ini. Tapi kalau dibahaskan soal yang sukanya itu dia apa membahas soal keindahan Pulau Sumba, Pulau Sumba. Pokoknya keindahan gitu, pantainya, padang savananya gitu. Itu saya dapat feel keindahannya. Nah, itu menurutku saya apa namanya? Saya suka dari buku ini. Terus yang tidak ini lagi yang saya kurang serapkan itu terakhir pas ending itu dia malah berlanjut kayak apa ada seriesnya harus dia berlanjut lah pokoknya dia kayak bersambung begitu. Ternyata ada cerita lain begitu. Jadi kayak apa penutupnya kurang ada apanya ya after taste kayak tidak bikin kita saya mau baca ulang lagi atau kayak ada perasaan Tidak serunya nagih. tadi Pak aku Mm-mm. kayak penasaran jadi buku yang sama. Nah, ya betul ending gantung betul. Saya saya jadi apa ya ujung-ujungnya kayak ya sudah ini buku kelewat saja begitu sudah tutup buku simpan kasih kembali ya sudah kayak langsung Oh, gak ada jadi gak ternyata ada sudah ya terlalu terlalu agak berkesan ya buku melangkah ini sama Kamelda. betul. Betul betul. Padahal Ya, terus dia kan bahas soal persahabatan apa ya eh, ini kisah persahabatannya mereka bagaimana mereka saling bantu begitu tapi lagi-lagi karena apa ya ketidak tidak jelasan ending dan kurang kurang saja itu apa aksi laganya menurutku apalagi pas awal-awal kan yang pemeran utama laki-lakinya itu malah
dia jadi villain, terus apa lagi tuh dia ya kayak Spoiler. kurang cocok dengan seleraku kayak begitu, kayaknya begitu. Oh, Mm-mm. siap, siap. Wah, terima kasih Kak Melda sudah menggambarkan tadi buku Melangkah ini. Jadi dia lebih ke ini ya, ada action, terus ada juga penggambaran soal bagaimana kondisi di Sumba itu keindahannya. Tapi ternyata buat Kak Melda tidak terlalu cocok. Semoga Amelda tadi bilang juga masih sedikit ya eh, bacaan-bacaan novelnya. Selamat Selamat mencari lagi Kak. Semoga bisa dapat yang uh, membekas. Oke deh. Siap. Sekali lagi terima kasih buat Kak Melda. Kita kasih react apa ya? React. Mana reactnya ini? Kalau share screen tidak kelihatan reactnya Pak. Kasih react tepuk tangan. Iya. Oke, siap. Karena, oh saya belum ya. Din juga belum. Tapi sudah jam 10. Jadi mungkin karena sudah jam 10 teman-teman, buat teman-teman yang belum sempat sharing, bukan teman-teman sih, buat Din yang belum sempat sharing, eh, saya akan ingat. Jadi nanti next time kita kasih duluan Din, Cukup tahu. kasih duluan Din sharing. Saya juga belum. Iya bener. Jadi nanti silakan tabung-tabung apa yang mau di sharing atau kalau mau eh, lebih lebih bagus lagi, lebih dipersiapkan lagi, sharing nanti mau apa Din biar lebih mantap lagi. Ada Bisa waktu. ini sampai jam 11. Jangan. Jangan. Oh, jangan. Jadi terima kasih sekali lagi buat teman-teman. Oh ya, sekali lagi saya mau ingatkan ini ada link jadi buat teman-teman yang sharing maupun tidak sharing silakan mohon bantuannya untuk mengisi karena ini juga sangat penting untuk kami bisa men-track eh, apa-apa saja yang sudah pernah di-sharing di jejak mau bahasa ini dan kita tahu juga pemetaan teman-teman yang hadir di sini dari mana saja dan dalam demografi apa saja supaya bisa kita jadikan data dalam mengembangkan jejak mau bahasa. Terima kasih. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita foto-foto dulu. Jadi kau foto ya? Kau foto. Buat teman-teman yang Ini, Jibril dulu. Ini foto Jibril. kamera silahkan on kamera Ayo. kita foto Ayo kita dulu. foto. Oh, mumpung ada Kamai sebentar setelah foto minta siapa tahu kita masih free tanyakan kita. Oke. Foto. Foto. Oh. Satu, dua, tiga. Eh, oke, satu kali lagi. Dua kali lagi. Satu, Jempol semua. satu, dua. Ada Ya bagi pi, Ahmad, Pak. kan? Satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Tunggu. Aduh, kenapa ini? Eh, eh. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Iman, Kak Agus, Kak Din, Kak Melda, Kak Ahmad, sama Kak Maya. Kak Maya ada yang menanyakan kita sebenarnya. Kak Maya, Boleh. Saya kirim nih. Jangan. Kak. Jangan. Boleh, Fain. Ya, siap. Kak, ini kan di Jejak Mau Bahasa